Hari ini yang bertugas untuk memimpin doa siapa? Siapa? Oke, Reno silakan dipimpin temannya. Pada pelajaran coding sebelumnya kita belajar tentang apa? Oke, Iren. Berpikir kritis. Ada lagi? Berpikir kreatif. Iya, jadi kemarin itu kita sudah belajar yang namanya berpikir kritis sama kreatif. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pelajarannya. Kira-kira hari ini kita belajar apa ya? Ada yang bisa menebak? Iren? Iya, hari ini kita akan belajar yang namanya berpikir komputasional. Kira-kira apa sih berpikir komputasional itu? Sebelum kita masuk ke materi, Manu apa Manu? Berpikir seperti robot yang sewaktu-waktu kita diberi contoh maka melakukan. Iya, kalau menurutnya Rifano, berpikir komputasional itu berpikir seperti robot. Jadi benar sekali. Sekilas itu berpikir komputasional seperti yang dikatakan Vano. Jadi pelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua menjelaskan prinsip berpikir komputasional. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi nanti kalian ya pelajaran harus paham. Oh, berpikir komputasional itu yang seperti ini. Oh, prinsipnya itu seperti ini. Gitu ya. Prinsipnya berpikir komputasional itu ternyata seperti ini. Jadi manusia itu bisa berpikir seperti komputer. Coba sekarang diperhatikan, ini kira-kira menurut kalian kelihatan nggak gambarnya? Gambar apa ini? Ruangan yang berantakan. Kalau ada ruangan kayak gini, kira-kira perasaannya sampean bagaimana? Najis. Dalam artian nggak suka aku kalau kotor kayak gitu pasti gitu ya, tidak nyaman. Apalagi kelompok paling ujung diem aja. Apa? Kalau ada ruangannya kayak gini tidak enak dilihat. Terus supaya enak dilihat diapakan? Dibersihkan. Cara membersihkannya gimana? Bentar, oke. Itu siapa? Reno. Gimana no? Menurut kamu cara membersihkannya ini gimana? Membagi tugas. Kalau misalnya kamu sendirian yang membersihkannya gimana? Oh, berarti dibagi. Ya, ini dibagi dulu menjadi bagian yang gampang dulu, mana yang dikerjakan. Mungkin ada jawaban lain? Pano, apa no? Oke. Oke, jawabannya Reno sama Vano sama-sama benar. Beri tepuk tangan buat Reno sama Vano. Kalau menurut Vano dikerjakan bertahap, berfase, tanpa terdistrak, artinya ya kita fokus ke sini. Ya, fokusnya ke bersih-bersih. Tidak mikir aku nanti makan apa ya, tidak usah. Kalau terdistrak pasti lama, pekerjaannya nggak cepat selesai. Nah, apa sih hubungannya melihat gambar yang berantakan ini dengan berpikir komputasional? Ada apa kalau gitu? Kalau ada, nggak tahu. Oke, kalau nggak tahu berarti kita cari tahu. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis dan efisien yang dapat dibantu atau diimplementasikan oleh komputer. Sama dengan gambar yang ini tadi. Kalau komputer melihat hal yang seperti ini, sekarang kan zaman sudah canggih. Jadi perangkat rumah tangga itu sebenarnya sudah tinggal tepu aja, halo Google tolong bersihkan ini, mereka bisa bersih sendiri. Nah, karena kita di rumahnya kita nggak punya alat seperti itu, maka kita yang membersihkan sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita kerjakan seperti komputer. Seperti apa ya? Efisien, efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Ya, kalau efisiensi waktu itu kan bisa cepat.
Tenaga itu sampai harus tahu urutannya, fasenya biar cepat selesai. Selanjutnya adalah konsep utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua adalah algoritma, yang ketiga pola, dan yang keempat adalah abstraksi. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu artinya kayak tadi, memecah, kayak yang dikatakan Faro tadi, per fase tuh, per tahap. Jadi kita pecahkan masalahnya ini. Kita pecah menjadi bagian kecil. Oh, ini membersihkan kaca dulu. Oh, habis itu aku membersihkan meja. Oh, habis itu membersihkan lantai. Oke, yang selanjutnya prinsip berpikir komputasional yang selanjutnya adalah menyusun algoritma. Pernah mendengar kata algoritma? Sampean pernah memasak mie instan? Sampean pernah menghapus papan tulis? Sampean pernah menyetrika baju? Sebenarnya semua hal yang kalian lakukan itu sudah ada algoritmanya. Berarti kira-kira algoritma itu apa? Proses. Iya, ini proses, langkah-langkah. Kayak sampean membuat mie instan, yang dilakukan pertama kali adalah membeli mie. Ya kan? Beli mie, setelah beli mie di rumah, diapain? Masuk dibuka dulu. Diapakan? Masak airnya dulu. Habis itu kalau mendidih, dibuka, dimasukkan mie instannya, direbus selama 3 menit. Langkah-langkah itu disebut algoritma. Coba di sini Bu Ana punya game, ya, punya sudah ada di atas. Nah, ini juga termasuk algoritma. Ya, di sini ada beberapa kode. Ya, kode ini tujuannya untuk menjalankan si Pak Ahmad ini sesuai dengan instruksinya di sini. Ini instruksinya adalah bangunlah sisa rumah Anda dari material sesuka Anda. Perintah repeat akan membantu. Apa repeat artinya? Ulang. Iya, repeat itu artinya mengulang. Jadi sampai disuruh membangun rumah. Rumahnya ini kan berarti membutuhkan kayu sendiri. Tapi sampai harus menggunakan perintah repeat. Repeat itu adalah pengulangan. Jadi nanti ulanginya nanti ditaruh dulu. Kita coba bersama-sama dulu. Karena dia mau membangun rumah, berarti karena harus menggunakan tombol repeat, maka repeatnya kita masukkan ke ininya dulu, yang kuning ini. Yang kuning ini tujuannya untuk menjalankan perintah. Kalau seandainya yang pink ini tidak ditempelkan di yang kuning, maka dia nggak akan berjalan. Maka dia harus ditempelkan di yang kuning. Kira-kira setelah menempelkan yang ini, apa yang dilakukan Pak Ahmad ini untuk membangun rumahnya? Oke, ada yang berani mencoba? Silakan instruksinya. Apa ini? Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Prabu. Itu tadi adalah salah satu contoh mengenai algoritma. Nah, materi selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu berarti kalau sampean disuruh Bu Ana menghapus papan tulis atau menghapus tulisan kalian, sampean langsung saja menghapus, abaikan merek penghapusnya, gak usah pilih-pilih. Nah, itu namanya berpikir komputasional, gak usah milih, ya kan? Gak ada. Oke, kalau gak ada yang ditanyakan, Bu Ana beri tugas, yaitu lembar kerja. Nah, lembar kerja ini dikerjakan secara berkelompok. Bu Ana langsung bagi yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bu Ana bagikan LKPD-nya. Bu Ana pengen melihat semangatnya kelas
Kelas 5A. Dengarkan instruksinya Bu Ana. Ikuti perintah jika di depannya instruksinya kelas 5A. Tapi kalau di depannya tidak ada kelas 5A berarti perintahnya diabaikan. Bisa dipahami? Oke, kelas 5A. Sudah siap bermain? Kelas 5A angkat tangan kanannya. Kelas 5A turunkan tangan kanannya. Pegang hidungnya. Loh, berarti belum konsentrasi nih. Harusnya apa? Harusnya nggak dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Ya karena nggak ada instruksi kelas 5A. Jadi yang Bu Ana lakukan ini tadi itu sebenarnya kayak Bu Ana memerintahkan robot. Kalian robotnya, Bu Ana programmernya. Jadi kalian melakukan apapun yang Bu Ana perintahkan. Coba sekali lagi. Kelas 5A, angkat kedua tangannya. Kelas 5A, turunkan tangan kirinya. Kelas 5A, say dadah. Kelas 5A, turunkan tangannya. Oke, berarti ini sudah konsentrasi ya. Oke, kalau sudah konsentrasi berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini Bu Ana bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Oke, tugasnya adalah mengerjakan lembar LKPD, waktunya 15 menit. Silakan ditulis nama kelompoknya dulu, kemudian dikerjakan. Nah, LKPD-nya seperti itu, seperti yang sudah kalian terima. Ya. Pegang pensilnya. Pegang pensilnya. Menulis. Nah, oke. Ada yang ditanyakan? Sana. Bisa semua? Ada yang bermasalah nggak? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada yang bermasalah, boleh dilanjutkan mengerjakan di lembar kedua. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah, Bu Ana minta nanti masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan dimulai. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Anggota dari kelompok kami ada Baim, Angger, Iren, Zaka, dan Safira. Kami akan mempresentasikan lembar LKPD yang kedua. Oke, bisa langsung ditulis di papan tulis aja. Oke. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah jawaban dari kelompok kita benar? Benar. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kalian senang? Senang. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, sebelum istirahat, kita refleksi dulu. Masih ingat apa yang kita pelajari tadi? Apa coba angkat tangan? Ando, berpikir komputasional. Iren? Sama. Apa itu berpikir komputasional kalau itu? Selain berpikir komputasional, apa tadi? Berpikir kompleks. Apa aja berpikir komputasional itu tadi? Prinsipnya, dekomposisi apa lagi? Algoritma apa lagi? Abstraksi. Oke, supaya kalian lebih memahami materi, nanti Bu Ana bagikan link di grup WA-nya, nanti dikerjakan di rumah untuk pemantapan materi. Ya, nanti nyampe rumah dicek grup WA-nya ya. Oke, kalau gitu kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan Reno pimpin kembali berdoa.
pelajarannya cuma seminggu sekali. Kalau gitu, ada yang ditanyakan nggak ini? Ada. Kalau nggak ada, buat Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya.